Kalaupun dia lari ke Antartika, aku kirim pasukan khusus untuk nyari mereka di Antartika. Hari pertama Kabinet Prabowo Gibran. Kita belajar dari Franklin Delano Roosevelt, Presiden Amerika Serikat yang dulu ya. Ini rada mirip-mirip dengan ambisi tanda kutip ya Prabowo sekarang ini. Waktu itu tanggal 4 Maret 1933, Presiden Amerika Serikat ke-32 Franklin Delano Roosevelt namanya. Beliau satu-satunya Presiden Amerika Serikat yang terpilih 4 kali berturut menyampaikan intensinya. Dia bilang, I am prepared under my constitutional duty to recommend the measures that a stricken nation in the midst of stricken world may require. Waktu itu di 100 hari pertamanya, Presiden Franklin Roosevelt punya program prioritas untuk getting Americans back to work, protecting their savings and creating prosperity, providing relief for the sick and elderly, and getting industry and agriculture back on their feet. Kala itu, Amerika sedang dilanda depresi hebat yang menimpa seluruh negeri. Angkatan kerja menderita penyakit anggur, yaitu jadi pengangguran. Ibaratnya, bagaimana mengolah anggur yang sudah matang lewat suatu proses ketat dan telaten, lalu bisa jadi wine yang bernilai tambah tinggi dan tidak malah jadi anggur busuk dan dibuang ke tempat sampah. Sehingga banyak orang bilang karya kepemimpinan Roosevelt dirasa sebagai proses penyelamatan bangsa Amerika Serikat kala itu. Tantangan begitu berat, tapi berkat tekad dan disiplin kerja yang disertai kecerdasan dan keberanian luar biasa, mampu keluar dari The Great Depression. Gerak cepat Roosevelt setelah tim kerjanya dibentuk adalah memanggil Kongres AS Amerika Serikat demi mengadakan sesi khusus selama 3 bulan pertama atau hampir 100 hari pertama. Di situ Roosevelt berjuang untuk meloloskan 19 rancangan undang-undang utama yang ia desain untuk memitigasi dampak The Great Depression. Tidak hanya itu, ia juga mendesak Kongres untuk mengesahkan 77 undang-undang selama 100 hari pertama. Undang-undang itu banyak yang ditujukan untuk menghidupkan kembali perekonomian Amerika Serikat melalui berbagai macam proyek pekerjaan umum. Gebrakan Roosevelt di 100 hari pertama pemerintahannya membawa dampak yang amat signifikan. Sejak itulah hampir semua presiden lain di seantero dunia mencanangkan keputusan-keputusan penting dalam 100 hari pertama masa jabatan mereka. Ini penting demi menjaga momentum kerja kabinet atau teamwork-nya selama masa pemerintahan kepresidenannya. Dalam pidato di hari pelantikannya pada 20 Oktober 2024, Presiden Prabowo Subianto bertekad memberantas korupsi, menyetop berbagai kebocoran anggaran yang selama ini terjadi. Kita mencatat ya, selama ini ada 2 rancangan undang-undang anti korupsi, dikatakan begitu ya dalam tanda kutip, yang surat presiden atau supresnya sudah ditandatangani Presiden Joko Widodo dan bolanya sudah ada di DPR sampai saat ini. Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan
rancangan undang-undang pembatasan transaksi uang kartal yang entah mengapa sampai saat ini mangkrak di parlemen. Ya, saya menghargai langkah cepat DPR dalam menanggapi situasi yang berkembang. Respon yang cepat adalah hal yang baik, sangat baik, dan harapan itu juga bisa diterapkan untuk hal-hal yang lain juga yang mendesak. Misalnya seperti rancangan undang-undang perampasan aset yang juga sangat penting untuk pemberantasan korupsi di negara kita, juga bisa segera diselesaikan oleh DPR. Izin nanya, kemarin Pak Jokowi sempat mengungkit RUU perampasan aset, apakah ini dari DPR akan dikejar di sisa sidang ini atau di carry over ke periode berikutnya, atau seperti apa sih Mbak Puan? Yang pasti setiap pembahasan undang-undang itu harus memenuhi persyaratan yang ada, kemudian harus mendapatkan masukan dari seluruh elemen masyarakat yang dibutuhkan, kemudian persyaratan hukum dan mekanismenya itu terpenuhi. Juga ini dalam masa waktu yang tinggal pendek ini, apakah kemudian sempat atau tidak sempat. Jadi kita fokus pada hal-hal yang memang penting harus diselesaikan. Apakah dipercepat akan menjadi lebih baik? Itu tolong tanyakan itu. Kita berharap Presiden Prabowo Subianto bersama partai politik koalisinya di DPR, katanya mencapai 80% lebih, bisa mengerahkan segala kekuatan jaringannya untuk sesegera mungkin bisa mengesahkan kedua RUU, rancangan undang-undang ini, menjadi UU, undang-undang, untuk kemudian melengkapinya dengan segala aturan pelaksanaannya. Basmi korupsi dan berikan efek jera yang betul-betul bisa bikin kapok para koruptor. Para koruptor itu bukan takut masuk penjara suka miskin, tapi mereka gentar manakala benar-benar dimiskinkan. Mereka lebih takut miskin daripada masuk ke hotel prodeo bintang 5 bernama Lapas Sukamiskin. Korupsi berasal dari kata Latin corruptio, yang artinya proses pembusukan. Program pemberantasannya harus jadi prioritas awal sedini mungkin agar tidak keburu menjalar kemana-mana. Dan kabinet yang baru dilantik harus terus dijaga momentum kerjanya, dijaga untuk terus bersih dari segala bentuk proses pembusukan atau koruptio. Bersamaan dengan semangat memberantas korupsi ini, program prioritas makan bergizi gratis yang anggarannya sudah masuk dalam RAPBN 2025 oleh Presiden Joko Widodo sebesar 71 triliun dan pemeriksaan kesehatan gratis sebesar 3,2 triliun rupiah. Pembangunan rumah sakit lengkap berkualitas di daerah sebesar 1,8 triliun rupiah serta pengentasan penyakit TBC sebesar 8 triliun rupiah diharapkan bisa berjalan dengan baik. Masih dalam rangka pembangunan manusia, sektor pendidikan dengan program prioritas Presiden Prabowo adalah renovasi sekolah. Anggarannya 20 triliun rupiah dan program sekolah unggulan terintegrasi. Anggarannya 2 triliun rupiah. Akhirnya, program ketahanan pangan nasional yang dianggarkan sebesar 15 triliun rupiah. Sehingga total anggaran prioritas Presiden Prabowo ini yang sudah dianggarkan totalnya adalah 121 triliun rupiah. Manfaat dari anggaran ini bisa terserap dan dicerna dengan baik oleh masyarakat yang jadi sasaran program. Tidak ada yang bocor, tak ada yang sia-sia. Kita semua tentu berharap peralihan pemerintahan dengan masa transisi yang dipuji paling mulus selama ini bisa menuntaskan 100 hari pertamanya dengan gemilang.
sehingga momentumnya terus terjaga selama 5 tahun ke depan. Semoga ya. Semua indikator menunjukkan kita di ambang kebangkitan yang luar biasa. Kuncinya kita harus kurangi korupsi. Kalau tidak bisa kita habiskan korupsi dalam waktu singkat, minimal kita tekan dan kurangi. Kita tidak akan kompromi dengan korupsi. Mungkin saya akan cek kembali anggaran. Saya akan sisihkan anggaran khusus untuk pemberantasan dan pengejaran koruptor ini. Kalaupun dia lari ke Antartika, aku kirim pasukan khusus untuk nyari mereka di Antartika. Apakah dipercepat akan menjadi lebih baik? Itu tolong tanyakan itu.